Bab 168. Tanah Dewa Kuno. Bahkan jika si bungkuk tua mati, dia akan menyeret seluruh klan iblis raksasa bersamanya. Suara serak datang dari langit. Di cakrawala, katak hijau raksasa perlahan mendekat. Kodok mendarat di tanah jauh, menyebabkan bumi berguncang. Meskipun Wang Lin sangat jauh, dia masih bisa merasakan goncangan tanah. Tak lama kemudian, kodok itu menendang dengan kaki belakangnya dan menghilang dari pandangan. Ketika muncul lagi, itu sudah dekat. Kodok turun dari langit seperti gunung kecil yang jatuh. Itu mendarat sekitar 100 kaki dari mereka, menciptakan gelombang kejut yang mengirimkan kabut ke segala arah. Setelah kabut didorong terpisah, terungkaplah kodok raksasa. Ada bisul yang tak terhitung jumlahnya di tubuh katak, masing-masing bergerak perlahan, dan masing-masing memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Saat mata kodok bergerak, itu mengungkapkan keinginan yang kuat akan darah. Ada seseorang yang duduk di belakang katak. Dia mengenakan jubah hijau dan sangat pendek. Punggungnya menonjol seperti orang bungkuk. Matanya berbentuk segitiga, dagunya lancip, dan mulutnya seperti mulut monyet. Dia menyentuh jerawat di wajahnya saat dia tertawa dan berkata, dengan suara serak, "Orang-orang tua dari klan iblis raksasa yang mengejarku selama lebih dari 300 tahun semuanya diracun sampai mati olehku. Jika bukan karena fakta bahwa batas waktu 1000 tahun akan datang dan tempat ini akan dibuka, saya akan pergi ke klan iblis raksasa untuk membalas dendam." Dengan itu, dia mengambil langkah di atas kodok. Katak itu sepertinya tahu apa yang diinginkannya saat ia menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah dan menyentuh tanah dengan lidahnya. Si bungkuk berjalan menuruni lidah menuju tanah. Saat dia berjalan, dia terkadang batuk. Setelah dia mendarat, dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan katak raksasa itu dengan cepat menyusut sampai seukuran telapak tangannya. Itu kemudian melompat ke bahunya. Perutnya dengan cepat mengembang dan menyusut saat ia berjongkok. Ketika dia mendarat di tanah, segala sesuatu dalam jarak 3 kaki darinya segera mulai mendesis dan aliran gas hitam naik dari tanah. Wang Lin dengan tenang mundur beberapa langkah sambil mengamati orang itu dengan dingin. Orang ini menggunakan racun, jadi kehati-hatiannya ditingkatkan ke level lain. Six Desire Devil Lord Su Liking mengerutkan kening dan berkata, "Aku belum pernah melihatmu selama 1000 tahun. Mengapa bau beracun itu padamu semakin buruk sekarang?" Si bungkuk tua memutar matanya dan berkata, "Orang lain mungkin takut dengan mantra 6 keinginanmu, tapi aku tidak. 1000 tahun yang lalu, kami berjuang sampai jalan buntu. Mungkinkah kamu ingin bertarung lagi?" Dengan itu, dia menyentuh kodok di bahunya dan tertawa terbahak-bahak. Six Desire Devil Lord dengan dingin menatap si bungkuk. Segera, energi spiritual di antara mereka mulai menjadi gila, tetapi fluktuasi segera mereda ketika keduanya menarik energi spiritual mereka. Tepat pada saat ini, Kaisar kuno, yang melihat dengan dingin dari samping, tiba-tiba berkata, "Sepertinya semua orang ada di sini. Saya telah mencuri Ichi Win Shield dari negara budidaya peringkat 4. Itu seharusnya membantu kami menyelesaikan lebih dari setengah percobaan pertama." Six Desire Devil Lord dengan dingin berkata, "Aku akan menangani paruh kedua dari percobaan pertama." Si bungkuk Meng menyentuh jerawat di wajahnya dan berkata, dengan suara serak, "Awasi saja orang tua ini untuk percobaan kedua." Duan Muji melihat ke arah Wang Qingyue dan berkata, "Orang itu adalah Wang Qingyue."
Dia tahu teknik melarikan diri 5 elemen, yang berguna bagi kita. Teman kecil ini tahu mantra kematian. Serangan akal ilahi percobaan ketiga akan bergantung padanya. Petik 2. Mata berkabut bongkok Meng menyapu melewati Wang Lin, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tangan 6D. Esire Devil Lord membentuk segel misterius saat dia berjalan menuju susunan transfer. Setelah mengirimkan beberapa segel, seluruh formasi mulai pecah dari dalam. Semburan gas hijau datang dari susunan transfer sampai tidak ada lagi yang keluar dan susunan itu benar-benar hancur. Kemudian tubuhnya menghilang saat dia mulai berjalan melewati susunan yang hancur. Setiap kali dia melangkah, dia akan meninggalkan jejak energi spiritual di tanah. Dia mulai bergerak lebih cepat dan semakin banyak jejak energi spiritual tertinggal di tanah. Akhirnya, dia mulai meninggalkan bayangan. Sekarang sepertinya ada beberapa orang yang berjalan di sekitar barisan. Setelah beberapa saat, semua afterimages menghilang. Hanya tubuh asli yang tersisa di tengah susunan. Kemudian tangannya mulai bergerak, mengeluarkan banyak material berharga. Akhirnya, dia memuntahkan api ungu. Semua bahan itu meleleh saat disentuh oleh api. Six Desire Devil Lord menunjuk dengan jari ini. Cairan dari berbagai warna mulai bergerak dan memasuki susunan dalam urutan tertentu. Saat cairan terakhir memasuki susunan, ia mulai bergemuruh. Array transfer yang berbeda muncul di tempat yang lama. Yang ini berisi setidaknya 2 kali lipat jumlah simbol yang dimiliki sebelumnya, ditambah 10 pilar cahaya yang melesat ke langit. Satu persatu, makhluk tanpa tubuh mengeluarkan jeritan sunyi saat mereka bergerak di dalam pilar cahaya. Six Desire Devil Lord menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Array transfer telah dibuka. Cepat lempar batu roh kualitas terbaik yang kami sepakati. Saya akan menggunakan 4 potong kali ini." Dengan itu, 4 batu roh berkualitas tinggi muncul dari tas pegangannya. Keempat batu masing-masing terbang ke salah satu pilar dan tetap di tempatnya. Perubahan ini menarik perhatian Wang Qingyue yang masih bertarung dengan avatarnya sendiri. Dia kalah dalam pertarungan saat ini. Serangan tak berujung avatar itu, bersama dengan itu satu tingkat lebih tinggi darinya, berarti dia bisa mati jika dia melakukan satu kesalahan, menyebabkan dia berada dalam keadaan menyesal. Dia didorong keluar dari Chaotic Broken Stars berkali-kali, tetapi semakin dia bertarung, semakin matanya menyala, dan haus darah di matanya menjadi lebih kuat. Setelah melihat perubahan susunan transfer, dia mulai ragu dan mundur dari Chaotic Broken Stars. Dia tiba di sebelah Duan Muji saat dia menatap 4 batu roh berkualitas tinggi. Sedikit keserakahan melintas di matanya. Setelah dia kembali, avatarnya perlahan memudar dan kembali menjadi bebatuan yang perlahan berputar di sekitar area tersebut. Wang Lin juga menatap batu roh berkualitas tinggi dengan godaan di matanya. Lautan iblis sangat besar. Jika bukan karena susunan transfer kuno yang memungkinkan orang untuk berteleportasi melintasinya, akan memakan waktu terlalu lama untuk melewatinya. Itu juga penuh dengan bahaya. Namun, satu-satunya cara untuk menggunakan susunan transfer kuno ini adalah dengan memiliki batu roh berkualitas tinggi. Karena batu roh kualitas terbaik sangat langka, semua susunan transfer kuno di Laut Iblis dalam keadaan rusak, dan banyak di antaranya sama sekali tidak berguna. Pada saat ini, Kaisar kuno mengeluarkan 2 batu roh berkualitas tinggi dan memandangnya dengan sangat penting.
Kemudian dia melemparkannya ke arah pilar cahaya, di mana mereka tetap tidak bergerak. Duan Muji mengatupkan giginya saat dia mengeluarkan dua batu roh kualitas terbaik terakhirnya dari tas pegangannya. Hatinya sakit saat dia melemparkannya ke arah cahaya. Dari 10 pilar, 8 di antaranya memiliki batu roh berkualitas tinggi. Orang terakhir adalah Bungkuk Meng. Dia menepuk katak di bahunya. Perut kodok melebar saat meludahkan dua benda ke pilar cahaya. Pada saat ini, ke-10 pilar memiliki batu roh berkualitas tinggi di dalamnya. Pilar cahaya tiba-tiba menghilang. Semua cahaya telah berkumpul di batu roh berkualitas tinggi. 10 batu roh ini bersinar seperti 10 matahari yang cerah. Mereka perlahan turun ke susunan transfer, menyebabkannya berputar perlahan. Six Desire Devil Lord mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia berteriak, 1000 tahun yang lalu, lebih dari 100 dari kami masuk, tapi kami bahkan tidak benar-benar bisa memasuki area dalam. Hanya pembatasan di luar yang membuat kami berjuang, dan kami terpaksa mundur pada percobaan ketiga, yang hanya kami berempat yang berhasil bertahan karena keberuntungan. 1000 tahun kemudian, semua tingkat kultivasi kita telah meningkat sedikit. Kita harus menerobos batasan dan melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan mata kaisar kuno tidak bisa tidak berbinar saat dia melangkah ke dalam susunan transfer. Di belakangnya adalah Bongkok Meng, Duan Muji, dan pemuda yang datang dengan 6 Desire Devil Lord. Adapun Wang Qingyue, dia merenung sedikit sebelum berjalan ke dalam barisan. Wang Lin menundukkan kepalanya. Matanya berbinar saat dia berjalan masuk. Setelah ke-7 dari mereka memasuki susunan transfer, Six Desire Devil Lord meraung dan susunan itu mulai bergerak. 10 batu roh kualitas terbaik hancur, menciptakan gelombang energi spiritual yang kuat. Semua gunung di sekitarnya berubah menjadi debu dan bahkan Chaotic Broken Stars berguncang. Butuh waktu yang sangat lama sebelum energi spiritual menghilang. Array transfer benar-benar rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Ada dataran di dalam Chaotic Broken Stars, dan di langit di atas dataran itu ada cincin cahaya berbentuk oval. Bagian dalam cincin itu benar-benar gelap. Di bawah cincin itu ada susunan transfer. Pada saat ini, susunan transfer mulai bersinar, dan 7 sosok muncul. Kaisar kuno adalah yang pertama keluar. Dia menatap cincin berbentuk oval di langit dengan sedikit obsesi. Dia melompat dan muncul di sebelah cincin cahaya sebelum berputar-putar sebentar. Dia berkata, sepertinya tidak ada orang lain yang datang ke sini dalam 1000 tahun terakhir ini. Segel yang kami tinggalkan masih utuh. Dengan itu, dia membuka lengannya dan bergerak di depan ring. Sesekali, akan ada serpihan hitam yang keluar dan masuk ke tangannya. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan Duan Muji, Six Desire Devil Lord, dan Bungkuk Meng menghela napas lega setelah mendengar kata-kata itu. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dataran di dalam Chaotic Broken Stars benar-benar kosong. Itu tampak tak berujung dan ditutupi oleh langit gelap tak berujung yang serupa. Wang Lin mengerti bahwa ini adalah semacam pembatasan yang kuat. Ada keheningan total di dataran ini tanpa tanda-tanda aktivitas. Six Desire Devil Lord memandang Wang Qingyue dan Wang Lin sebelum berkata, dengan nada berat, "Selamat datang di Chaotic Broken Stars. Tidak masalah jika Duanmu pernah berbicara dengan kalian berdua tentang tempat ini sebelumnya. Aku harus menekankan lagi. Setelah melewati cincin oval, kamu akan memasuki ruang misterius."
Menurut informasi yang kami dapatkan dari warisan, mayat dewa kuno ada di sana. Kekuatan para dewa kuno berasal dari tubuh mereka, jadi tubuh mereka sangat besar. Bahkan dewa kuno terlemah setidaknya seukuran planet Susaku. Saya dapat memberitahu Anda bahwa dewa kuno ini adalah orang dewasa yang sudah dewasa. Ukurannya seperti planet Susakus yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya adalah karena meskipun dewa kuno sudah mati, indera ketuhanannya tidak dihancurkan tetapi tetap dalam keadaan hibernasi. Jika kita bisa masuk ke dalam dan mendapatkan ingatannya, maka teknik apapun dari ingatannya akan menjadi teknik yang sangat kuat hari ini. Adapun harta sihir, karena tidak ada harta sihir yang digunakan oleh para dewa kuno yang dapat ditampung di dalam tas penyimpanan, semuanya disimpan di dalam tubuhnya. Jika Anda beruntung, Anda akan dapat menemukannya. Petik 2. Ada juga pil. Kultivasi dewa kuno membutuhkan pil, dan hal-hal yang mereka konsumsi jauh lebih berharga dari yang dapat kita bayangkan. Namun, mereka tidak menyerap 100% pil, jadi sebagian sisa disimpan di tubuh mereka. Tujuan kami kali ini adalah pil transformasi jiwa, yang dapat ditemukan di dalam pembuluh darah dewa kuno. Mata Wang Qingyue berbinar saat dia menatap cincin oval di langit dan mulai merenung. Bongkok Meng menyentuh jerawat di wajahnya dan berkata, 6 keinginan, Duanmu, ini tidak masalah jika kita tidak dapat menembus batasan, tetapi jika kita berhasil menerobos, bagaimana kita membagi item? Six Desire Devil Lord memandang Wang Qingyue dan berkata, adapun item, mereka akan didistribusikan secara merata, tetapi jika ada pil transformasi jiwa, maka biarkan keterampilan kita yang memutuskan. Duan Muji tertawa licik dan berkata, agak terlalu dini untuk membicarakan masalah ini. Tidak akan terlambat untuk memutuskan begitu kita melanggar batasan. Tatapan Bongkok Meng mendarat pada pemuda yang mengikuti Six Desire Devil Lord. Dia berkata, saya ingin tahu apa yang akan dilakukan teman kecil ini untuk membantu kita menerobos batasan. Six Desire Devil Lord memandang Wang Lin dan dengan dingin berkata, sama seperti dia, orang ini akan berguna dalam percobaan ketiga. Orang ini adalah seorang kultivator dari negara budidaya peringkat 3 Tianshu. Dia ahli dalam teknik hantu yang mungkin berguna melawan makhluk di dalam percobaan ketiga. Saya menghabiskan beberapa tahun untuk menemukannya. Jadi begini, hehe, sidang ketiga. Saat itu, kami dihentikan pada percobaan ketiga. Saya harap kami dapat menerobos cobaan itu kali ini. Bongkok Meng mengeluarkan senyum aneh saat pandangannya menyapu antara Wang Lin dan pemuda itu. Kaisar kuno, yang berada di depan oval, mulai menggerakkan tangannya lebih cepat, menyebabkan kepingan hitam muncul seperti hujan. Ekspresinya menjadi serius saat dia menutup tangannya dan mendorong ke depan. Tiba-tiba, kepingan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ring. Mereka berkumpul dan membentuk bentuk naga. Itu meraung sebelum menyusut dan mendarat di telapak tangan Kaisar kuno. Sudah siap, masuk. Kaisar kuno menarik napas dalam-dalam. Setelah menyingkirkan naga itu, dia mengeluarkan 2 gelang giok. Gelang yang lebih besar berwarna merah sedangkan gelang yang lebih kecil berwarna abu-abu. Memegang kedua gelang itu, Kaisar kuno ragu-ragu sebentar sebelum melangkah ke atas ring dan menghilang. Mata Six Desire Devil Lord menyipit saat dia meraih pemuda itu dan melompat masuk. Wang Qingyue menjilat bibirnya dan mengikuti.
Dua yang terakhir tersisa adalah Duan Muji dan Bong Kok Meng. Setelah mereka saling memandang, mereka menoleh ke Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin terbang ke udara dan berhenti di depan cincin cahaya. Dia mengulurkan tangannya ke Duan Muji dan berkata, "Sejak saya tiba di tempat ini, saya harap senior dapat menepati janjinya." Duan Muji tertawa dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Setelah kami melewati percobaan ketiga, saya secara alami akan memberikannya kepada Anda." Wang Lin dengan dingin menatapnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bong Kok Meng tertawa licik saat dia melihat mereka. Dia selesai menonton mereka berdua, jadi dia berjalan melewati Duan Muji dan masuk ke dalam ring. Duan Muji menatap Wang Lin. Dia merenung sebentar sebelum mengeluarkan dua pil dan melemparkannya ke Wang Lin. Dia berkata, dengan nada berat, "Ambil mereka." Wang Lin menangkap mereka dan memeriksanya. Mereka memang seperti yang dijelaskan Li Muan. Yang lebih kecil adalah pil transformasi bumi dan yang lebih besar adalah pil Nas Chen Forming. Setelah dengan hati-hati menyingkirkannya, Wang Lin masuk ke ring tanpa sepatah kata pun. Ketika dia masuk, dia merasa seperti telah berjalan melalui film tipis. Pemandangan di depannya membuatnya menghirup udara dingin dan menatap apa yang ada di hadapannya dengan tercengang. Tempat ini sangat mirip dengan dunia pembusukan. Itu juga tempat kegelapan tak berujung. Satu-satunya perbedaan adalah ada pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya di sini. Pilar batu ini dipertahankan oleh kekuatan misterius dan perlahan bergerak maju. Wang Lin berdiri di salah satu pilar batu. Bagian atas pilar selebar 300 kaki dan dia satu-satunya yang berada di atasnya. Di bawah pilar batu ada kekosongan tak berujung. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa setiap orang yang masuk sama seperti dia. Semua orang berdiri di atas pilar batu sendirian. Dari pengamatan Wang Lin, dia bisa melihat bahwa Duan Muji, Six Desire Devil Lord, Hun Shebek Meng, dan Ancient Emperor sangat tenang. Wang Qingyue sedang merenung saat dia melihat ke tepi pilar ke dalam kehampaan. Akhirnya, ada pemuda itu. Dia sedang duduk di pilar batu saat dia menatap dengan tercengang ke sekeliling dengan keterkejutan di matanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan menyebarkan indera ilahinya. Tidak ada kekuatan yang menghentikan indera ketuhanannya, tetapi mengingat monster tua yang kuat di sekitarnya, dia tidak menyebarkannya terlalu jauh. Dia hanya menutupi pilar batu tempat dia berdiri dan berhenti. Pada saat ini, suara Six Desire Devil Lord terdengar dari kejauhan. Tidak ada bahaya di sini karena ini hanya sebuah lorong. Anda hanya perlu tetap berada di pilar batu. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia duduk dan melihat pilar batu yang perlahan bergerak maju. Dia memperhatikan bahwa tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan menyentuh tas berisi barang yang dia dapatkan di Persatuan Hoven. Rasa ketuhanannya memasuki tas tetapi tidak ada reaksi. Wang Lin kaget, tapi ini bukan waktunya untuk mengujinya, jadi dia perlahan menarik tangan kanannya dan melihat sekelilingnya. Wang Qingyue, yang sedang melihat ke tepi pilar batu, tiba-tiba berteriak, "Apa itu?" Dalam kehampaan tak berujung di bawah mereka, dua lampu terang tiba-tiba menyala. Kedua lampu ini lebarnya beberapa meter. Wang Lin menyebar akal ilahi dan menemukan bahwa itu bukan lampu sama sekali tapi sepasang mata. Tak lama kemudian, sepasang mata tersebut menghilang namun segera muncul kembali, hanya saja kali ini ukurannya lebih besar.
Si bongkok Meng berjalan ke tepi pilarnya dan melihat ke bawah dengan ekspresi muram. Dia melambaikan tangan kanannya dan bubuk biru jatuh dari telapak tangannya. Saat bubuk biru turun, itu melepaskan cahaya hantu. Semakin turun, semakin terang cahaya hantu itu, dan ketika akhirnya mendarat di sepasang mata, pemandangan yang menyebabkan semua orang menghirup udara dingin terbuka. Makhluk di bawah adalah makhluk yang sangat besar seperti ular. Ukurannya tidak mungkin diperkirakan. Dengan apa yang ditunjukkan oleh cahaya hantu, panjangnya setidaknya 10.000 kaki dan lebarnya setidaknya 1.000 kaki. Tubuh yang ditutupi ungu kemerahan bersinar di bawah cahaya hantu. Ada 9 tanduk di kepalanya yang besar, dan ketika dia membuka mulutnya, giginya yang tajam akan membuat siapa saja menggigil. Ekspresi bungkuk Meng menjadi sangat jelek saat dia melambaikan tangannya. Cahaya segera menghilang dan kegelapan menutupi area itu lagi. Bongkok Meng merenung sejenak sebelum perlahan berkata, pada yang terlemah, itu adalah binatang buas yang sepi, yang sama dengan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir puncak. Ekspresi Six Desire Devil Lord suram saat dia dengan tenang berkata, jangan marah. Kami bisa lewat dengan aman terakhir kali, jadi selama kami tidak membuatnya marah, itu akan baik-baik saja. Saat dia selesai berbicara, raungan datang dari bawahnya. Sepasang mata menjadi lebih besar dan lebih besar saat tirai bau busuk datang ke arahnya. Semua orang segera berdiri. Bungkuk Meng dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan membuangnya. Dia berteriak, menahan mereka di mulutmu akan mencegah racun membunuhmu. Six Desire Devil Lord melompat dan tiba di sebelah pemuda yang dibawanya. Dia meraih pemuda itu, menangkap pil itu, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, Duan Muji melihat ke arah Wang Lin. Ketika dia melihat ekspresi Wang Lin tenang, dia sedikit ragu sebelum mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, ikuti saya. Dengan itu, dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Wang Lin menangkap pil bungkuk Meng, tetapi dia tidak segera meminumnya. Dia melihat sekeliling dan setelah melihat semua orang mengambilnya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya saat dia melompat ke udara. Semua orang dengan cepat melarikan diri dengan melompat dari satu pilar batu ke pilar berikutnya. Pilar-pilar itu seolah berjalan tanpa henti. Wang Lin tetap dekat di belakang Duan Muji. Raungan dari bawah menjadi semakin keras dan pilar-pilar batu di sekitarnya tampak bergetar. Pada saat ini, salah satu pilar batu di belakang mereka hancur saat kepala ular itu menabraknya. Setelah pilar hancur, kepala raksasa itu muncul, memperlihatkan tatapan dinginnya. Gelombang bau amis datang dari belakang mereka. Wang Lin memegang pil di mulutnya saat dia melompat secepat mungkin ke belakang semua orang. Adapun kelainan di belakang mereka, tak seorang pun kecuali pemuda itu menoleh ke belakang untuk melihat. Semua orang fokus sepenuhnya untuk bergerak maju. Akibatnya, semua orang bepergian dengan kecepatan tinggi. Orang tercepat adalah Wang Qingyue, yang mengetahui teknik melarikan diri 5 elemen. Orang ini setengah transparan dan terbang dengan busur yang berbeda dari orang lain. Dia terbang lurus ke depan, dan setiap kali ada pilar batu yang menghalanginya, dia akan langsung menuju ke sana. Tubuhnya akan menghilang saat dia menyentuh pilar dan muncul kembali di sisi lain. Binatang buas seperti ular itu dengan dingin menatap orang-orang yang melompat di depannya. Setelah mengeluarkan gelombang raungan, ia segera mengangkat tubuhnya, memperlihatkan panjangnya lebih dari 10.000 kaki,
dan membanting. Bab 169. Mendapatkan Maro. Sepertinya langit runtuh menimpa mereka karena embusan angin kencang yang turun dari atas. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan pesona pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki banyak pesona ini untuk disisihkan. Setelah membunuh begitu banyak orang dan mencuri barang-barang mereka, dia memiliki pesona dan harta berkualitas rendah yang tak terhitung jumlahnya. Pesona ini membentuk layar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Kemudian, pada saat angin bertiup, dia melompat ke samping. Pada saat yang sama, Six Desire Devil Lord dan Ancient Emperor berhenti bergerak. Mereka berdua tidak mengatakan kata-kata yang tidak berguna satu sama lain. Kaisar kuno memiliki ekspresi yang sangat serius saat dia membuang bel kuno. Saat lonceng kuno itu muncul, lonceng itu segera menjadi besar dan mulai bergoyang-goyang. Saat bel berbunyi, itu mengirimkan gelombang kejut, menyebabkan pilar batu di sekitarnya hancur. Ular yang turun dari langit memutar tubuhnya untuk berputar dan mendarat dengan kepala lebih dulu ke dalam gelombang kejut. Itu segera mengeluarkan suara gemuruh dan mengeluarkan asap hitam. Asap hitam ini sangat kuat, saat pilar batu di sekitarnya menyentuhnya, mereka akan berubah menjadi debu hitam dan menghilang. Asap hitam yang dimuntahkan ular itu ditangani oleh Bongkok Meng. Dia menyentuh salah satu pustula di wajahnya dan mengeluarkannya. Bau busuk yang sangat kuat berasal dari pustula yang muncul serta cairan hitam. Tubuh si bungkuk tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan asap hitam. Wajahnya tampak menakutkan saat ini saat dia membuka mulutnya dan menghisap semua asap hitam. Lambat laun, punuk di punggungnya menjadi semakin besar. Setelah semua asap hitam disedot olehnya, sepertinya ada gunung kecil di punggungnya. Dia berdiri terhuyung-huyung di atas pilar batu sambil menatap makhluk mirip ular itu. Dia diam-diam merenung. Serpihan gas hitam yang keluar dari bintil yang pecah itu tersedot oleh kodok di bahunya. Tangan Six Desire Devil Lord bergerak untuk membentuk segel dan saat dia membacakan mantra misterius. Pada saat yang sama, Kaisar kuno membuang lonceng tersebut. Ketika dia melakukan ini, pandangannya tertuju pada Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan cepat mundur dan tanpa ragu mengeluarkan pesona level yang baru lahir. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk memuntahkan pedang kristal. Pedang kristal melayang di hadapannya dengan ujungnya mengarah ke Six Desire Devil Lord. Tatapan Six Desire Devil Lord berhenti sejenak sebelum mengalihkannya ke pemuda di sebelahnya. Wajah pemuda itu tampak ketakutan saat menatap makhluk mirip ular itu, tubuhnya gemetaran. Mata Six Desire Devil Lord berbinar saat dia tiba-tiba berteriak, takut. Tubuh pemuda itu tiba-tiba mulai gemetar. Gas hitam keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Gas hitam dengan cepat berkumpul untuk membentuk pedang hitam yang melayang di depan 6 Desire Devil Lord. Tubuh pemuda itu melambai ke depan dan ke belakang saat dia berdiri di sana tercengang dengan tatapan bingung di matanya. Tangan kanannya menunjuk ke arah pedang hitam saat Six Desire Devil Lord mulai melantunkan mantra. Pedang secara bertahap menjadi lebih besar dan lebih besar sampai menjadi pedang yang sangat besar. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tepat pada saat ini, ular itu bertabrakan dengan gelombang kejut dari bel dan mengeluarkan asap hitam lagi. Six Desire Devil Lord berteriak, pergilah.
Pedang hitam di hadapannya tiba-tiba mulai bergerak dan diayunkan ke leher makhluk mirip ular itu. Itu mendarat di makhluk seperti ular, menyebabkannya sangat kesakitan. Ular itu menyentakkan kepalanya dan mengirim pedang hitam itu terbang ke kejauhan. Hal ini menyebabkan pemuda Disa, Emping Six Desire Devil Lord mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya menjadi sangat lemah, dan kebingungan di matanya semakin dalam. Kaisar kuno memutar tangan kanannya, menyebabkan bel berbunyi lebih cepat. Satu persatu, gelombang kejut tercipta dan dikirim ke arah makhluk itu. Saat makhluk seperti ular itu menjatuhkan pedang hitam itu lagi, ia terkena gelombang kejut yang diciptakan oleh bel. Tiba-tiba mengguncang tubuhnya saat mengungkapkan tatapan haus darah dan membuka mulutnya. Saat membuka mulutnya, yang bisa menelan gunung kecil, sesosok hantu tiba-tiba terbang keluar. Ekspresi kaisar kuno berubah dan lonceng itu dengan cepat menghilang. Indra ilahi Wang Lin telah terkunci pada makhluk seperti ular sepanjang waktu. Saat membuka mulutnya, Wang Lin dengan jelas melihat seekor ular kecil terbang keluar. Itu menggigit bel dan kemudian dengan cepat mundur. Mata si bungkuk Meng berbinar saat dia menatap makhluk seperti ular dari pilar batu di kejauhan. Dia menjilat bibirnya dan hendak keluar, tapi makhluk itu sudah menutup mulutnya yang besar. Perilaku abnormal Meng bungkuk diperhatikan oleh Wang Lin. Dia mewaspadai semua orang yang hadir, terutama pengguna racun ahli ini. Pada saat ini, tatapan Six Desire Devil Lord beralih ke pemuda di sampingnya lagi. Dia menunjuk ke kepala pemuda itu dan berteriak, kemarahan. Gas ungu kemerahan keluar dari mulut dan hidung pemuda itu. Gas itu membentuk pedang lain yang melayang di hadapan 6 Desire Devil Lord. Ekspresi Duan Muji gelap saat dia melihat ke arah Wang Qingyue. Mereka tampaknya memahami satu sama lain saat mereka berdua dengan cepat melompat ke tubuh ular itu, mengeluarkan harta sihir mereka, dan memulai serangan mereka. Duan Muji tidak lagi menggunakan labu melainkan palu yang sangat besar. Setiap kali dia mengangkat palu, banyak bola cahaya akan terbentuk dan jatuh bersamanya. Wang Qingyue tidak menggunakan harta sihir apapun. Saat tangannya membentuk segel, kata-kata kuno untuk logam, kayu, air, api, dan tanah muncul. Mereka membentuk formasi 5 unsur yang menghantam tubuh ular. Hati Wang Lin bergetar. Teknik kelima orang ini semuanya sangat kuat di luar imajinasi. Mereka sama sekali bukan hal yang bisa ditandingi oleh orang normal. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah teknik Six Desire Devil Lord. Teknik ini membutuhkan pengorbanan untuk digunakan dan pemuda itu menjadi target yang tidak menguntungkan. Makhluk seperti ular itu merasakan sakit. Itu mengeluarkan suara gemuruh dan dengan panik memutar tubuhnya. Sebuah pusaran mulai terbentuk di sekitarnya dan pilar-pilar batu di sekitarnya mulai tertarik ke arah makhluk mirip ular itu. Setelah pusaran besar ini muncul, Duan Muji dan Wang Qingyue adalah yang pertama masuk kembali. Keduanya memiliki ekspresi yang sangat gelap di wajah mereka. Adapun Kaisar kuno, wajahnya bahkan lebih jelek karena hubungan antara dia dan hartanya telah menghilang. Pusaran menjadi lebih besar dan lebih besar. Kekuatan hisap yang kuat memaksa semua orang untuk mundur dengan cepat. Pedang ungu kemerahan di depan Six Desire Devil Lord melepaskan cahaya yang sangat jahat sebelum melesat ke depan. Pedang hitam yang telah dipukul selalu juga muncul kembali dan setiap pedang menusuk ke arah salah satu mata makhluk mirip ular itu. Saat pedang menyentuh mata makhluk itu,
pedang itu berubah kembali menjadi asap dan mengebor ke dalam makhluk itu. Tubuh makhluk seperti ular itu tiba-tiba berhenti sejenak saat mengeluarkan lolongan kegilaan. Matanya merah karena dua aliran asap, satu ungu kemerahan dan satu hitam, dipaksa keluar dari matanya. Ia membuka mulutnya lagi dan ular kecil itu keluar lagi dan melahap kedua aliran asap itu. Pada saat ini, sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Lin. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Dia dengan cepat melompat ke depan dan, dengan meminjam hisapan pusaran, dia memasuki mulut makhluk seperti ular itu. Pada saat yang sama, lampu hijau melintas olehnya, yang terni. Ata adalah si bungkuk Meng, yang telah melihat dengan tatapan dingin dari kejauhan dengan ide yang sama. Bongkok Meng sedikit terkejut melihat Wang Lin sebelum mengeluarkan senyum kekaguman. Namun, senyum tipis ini sepertinya mengandung rasa kekejaman. Bongkok Meng terbang melewati Wang Lin. Tujuannya adalah ular lain di dalam mulut ular ini. Wang Lin melihat ini dan segera beralih arah. Dia mengikuti tenggorokan dan masuk lebih dalam. Sasarannya adalah tulang belakang makhluk ini. Limuan pernah berkata bahwa dengan makhluk seperti naga ini, bagian yang paling berharga bukanlah intinya, tetapi sumsumnya. Alasan mengapa Wang Lin mengambil risiko masuk ke sana adalah karena sumsumnya. Dari saat dia melihat makhluk seperti ular ini, dia diam-diam mengamatinya. Limuan pernah berkata bahwa efek sumsum tulang bergantung pada usia naga. Jika naga itu telah mencapai usia tertentu, maka itu bisa membantu meningkatkan kemungkinan pembentukan nas Chen Sol seseorang. Meskipun dia tidak tahu apakah makhluk ini dianggap sebagai naga, meskipun bukan, itu harus dianggap sebagai jenis makhluk yang sama. Jika dia bisa mendapatkan sumsum, setidaknya itu akan memiliki efek. Inilah mengapa dia menyerbu saat makhluk itu membuka mulutnya untuk kedua kalinya. Dia juga tahu bahwa bungkuk Meng akan datang juga. Ketika ular itu pertama kali membuka mulutnya, dia melihat berbagai ekspresi si bungkuk Meng. Ini membuatnya semakin berkomitmen untuk melakukan ini. Awalnya dia takut orang-orang akan mencurigainya setelah dia mendapatkan sumsumnya, tapi sekarang bungkuk Meng ada di sini, maka jika sesuatu yang tidak normal terjadi pada makhluk itu bisa disalahkan pada bungkuk Meng. Juga, keduanya memilih dua jalur berbeda yang tidak memiliki peluang untuk berpotongan satu sama lain. Si bongkok Meng tidak akan bisa melihat apa yang dilakukan Wang Lin, jadi seharusnya tidak ada masalah. Dan bahkan jika ada masalah, mereka tidak akan menindaknya. Lagi pula, orang-orang itu tidak ada di sini untuk sumsum makhluk ini, tetapi untuk mayat dewa kuno. Wang Lin menggunakan pedang kristal saat dia bergerak di dalam ular, tetapi dia tidak dapat menimbulkan satu luka pun pada makhluk itu. Semakin dalam Wang Lin bergerak di dalam ular itu, semakin berat hatinya. Selain ular yang lebih kecil di dalam tubuhnya, tidak ada yang lain selain dinding daging hitam yang mengelilinginya. Wang Lin mengendalikan pedang terbang dan menusuk daging dengan sekuat tenaga, tapi dia masih tidak bisa meninggalkan bekas. Tulang punggungnya berada tepat di bawah daging ini, tapi tidak bisa melukainya sama sekali membuatnya mengerutkan kening. Matanya berbinar saat dia dengan cepat pindah ke tempat yang berbeda. Kali ini, sasarannya adalah tempat kepala dan leher terhubung. Tepat pada saat ini, ular yang lebih kecil di dalamnya mulai bergetar dan melepaskan kepingan gas hitam. Wang Lin dengan cepat mengelak ke samping dan menyerang ke arah kepala ular itu. Segera, dia tiba di kepala.
Ada filamen merah berkedip di titik di mana kepala dan leher terhubung. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan semua energi spiritual di tubuhnya. Dia menamparkan tasnya dan tiba-tiba ratusan pedang terbang muncul. Rasa ketuhanannya menyebar untuk mengendalikan mereka semua. Semua ujung pedang terbang mengarah ke filamen merah dan menyerangnya dengan ganas.